Jadi karena kemarin pas gue buat video mengenai berakhirnya WHV gue, kan gue mention tuh tentang gue tinggal di Australia selama 4 tahun menggunakan WHV. Itu yang mau gue klarifikasi. Jadi sebenarnya WHV itu 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Lalu klarifikasi kedua yaitu mengenai kenapa gue jarang banget ngebahas tentang gaji gue dan juga tentang berapa uang yang gue bisa hasilin selama gue tinggal di Australia itu kan. Itu yang mau gue bahas, dua hal itu. Yang pertama, jadi tentang WHV itu 3 tahun atau lebih. WHV itu hanya 3 tahun ya, hanya 3 tahun. Kalian juga bisa cek bahwa di di website imigrasi itu masih 3 tahun sampai sekarang. Pemerintahan imigrasi Australia masih bilang 3 tahun. Lalu kenapa gue bisa tinggal 4 tahun? Nah, ini yang gue mau jelasin. Jadi pas saat itu lagi-lagi mengenai COVID ya. Jadi di zaman COVID itu ada 2 visa yang dikeluarin pemerintahan Australia dalam menangani berbagai isu yang ribet itu mengenai COVID. Jadi yang pertama itu namanya NILVAC, NELVAC, dan juga COVID visa itu sendiri. Nah, NILVAC dan COVID visa ini hampir mirip-mirip, cuman cukup berbeda dalam urusan detailnya. Nah, NILVAC itu dikeluarin pemerintahan Australia itu untuk mengganti rugi karena teman-teman WHV yang udah dapat ya, sebenarnya itu salah satu angkatan gua sih yang tahun 2019 itu dapat bulan Oktober atau September. Kemudian juga mereka-mereka yang mau berangkat 2020 itu kebanyakan rencananya kan tengah tahun. Nah, gue waktu itu kan Februari. Nah, mereka kan nggak bisa dong datang ke Australia karena bordernya tutup. Jadi setelah bulan Maret semua orang nggak bisa masuk ke Australia, mau student ataupun WHV, sehingga angus. Nah, itulah kenapa pemerintahan Australia mengeluarkan NILVAC, dan itu yang menjadikan teman-teman WHV yang pada saat itu dan yang rugi, dan ataupun mereka itu gue juga yang udah di Australia, kita dapat NILVAC. Karena NILVAC itu hampir sama dengan WHV, itu hampir sama persis. Bedanya itu gratis. Jadi teman-teman yang udah di Australia itu bisa apply dan nggak perlu bayar, meskipun medical check up juga bayar, dan usianya itu cuma juga sampai 31 tahun. Kemudian teman-teman yang mau datang setelah border open itu juga bisa menggunakan NILVAC. Nah, itu NILVAC, sehingga gue menggunakan NILVAC itu sehingga gue bisa stay sampai 2024 ini karena kan gue udah student kan. Nah, itu NILVAC. Kalau COVID visa itu mereka-mereka yang tidak bisa pulang ke negara asalnya karena COVID itu, karena misalnya negara-negara mereka yang lagi banyak banget yang terkena COVID sehingga terlalu berbahaya sehingga mereka tidak bisa pulang, tapi urusan visa mereka itu ribet dan harus bisa istilahnya mau hampir habis, sehingga mereka nggak ada cara lain, nggak ada visa yang lain gitu, sehingga pemerintahan Australia menggunakan COVID visa. Bedanya itu COVID visa itu mereka itu bisa di-extend, kemudian ada yang dapat 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. COVID visa sebenarnya lebih kompleks ya, karena di awal-awal COVID visa itu kok nggak salah gratis, cuman ketika kalian dapat COVID visa itu taxnya itu 30%, sementara yang NILVAC sama dengan WHV yang 15%. Kemudian COVID visa kok nggak salah dari 2022 itu kayak setelah lumayan mendingan COVID visa jadi bayar. Kemudian ada yang dapat 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 9 bulan, itu agak-agak macam-macam. Cuman karena COVID berakhir sehingga sudah tidak ada lagi visa-visa ini, sehingga bagi kalian yang baru mau apply WHV dari tahun lalu, itu udah nggak ada lagi namanya NILVAC, udah nggak ada lagi namanya COVID visa, sehingga balik lagi normal 3 tahun doang. Jadinya kami ini yang WHV yang sebelum COVID datang itu ada yang sampai 5 tahun di Australia menggunakan berbagai kombinasi gitu, karena kan dari negara-negara lain ada yang usianya maksimal 35, sehingga mereka sangat-sangat bisa memaksimalkan aneka terms and condition dari visa-visa yang sudah diberikan oleh pemerintahan Australia. Tetapi jangan membandingkan dengan orang-orang Indonesia. Jadi itu yang mau gue klarifikasi. Jadi kalau misal kalian datang ke Australia, teman-teman yang baru datang, kemudian ketemu orang-orang bule dari Eropa ataupun dari South America, mereka udah bilang kayak 5 tahun di Australia atau 6 tahun, mungkin kombinasinya ada yang pakai NILVAC, COVID, WHV, turis visa ada juga, dan juga ada yang juga saat itu mengalami bridging visa. Bridging visa itu yang kayak visa kalian itu udah mau habis, terus kalian mau apply, cuman belum granted. Nah, ketika visa kalian yang lama udah habis, visa kalian yang mau apply itu belum granted, bridging visa itu menjadi penengah, menjembatani, namanya juga bridging kan, kayak jembatan bridge. Sehingga bridging visa itu bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, gak ada yang tahu. Dan itu juga terjadi banyak banget teman-teman backpackers juga, teman-teman Indonesia banyak bridging visa. Ya ada yang 18 bulan, ada yang 16 bulan, ada yang hampir 2 tahun, ada yang
hampir 2 tahun. Jadi sangat-sangat berbeda banget urusan visa ini saat itu, sehingga cuman udah makin dikit banget, karena kan sekarang udah 2024 kan, jadi makin dikit orang-orang yang pada saat itu yang hingga detik ini masih menggunakan kombinasi visa, karena palingan mereka ujung-ujungnya itu student visa, itu it's the only option, karena banyak juga pada akhirnya mereka mau ngincer PR. Nah, itu yang pertama ya, tentang klarifikasi WHV, biar nggak salah kaprah dari video-video gue sebelumnya, hanya 3 tahun. Dan yang sekarang kedua, mengenai kenapa gue jarang banget ngebahas, mungkin emang nggak pernah gitu gue ngebahas tentang slip gaji, kemudian gaji gue berapa, kemudian berapa uang yang gue hasilkan selama 4 tahun, karena menurut gue uang itu sensitif, pertama. Kedua ya, motivasi terbesar itu memang uang ya. Uang, cuman kalau misalnya secara, ini lagi-lagi nih alasan gue, pandangan gue, perspektif gue ya. Kalau motivasi mentok di uang doang gitu, menurut gue lagi, jadi akan sangat-sangat mudah hilang fokus gitu kan, karena ya banyak juga uang ini yang menjadikan sumber masalah, juga bisa kan kena scam karena uang terus, karena baik juga di sini pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan banyak uang lah, menjanjikan uang cepat lah, menjanjikan inilah itulah. Ya, lagi-lagi kan kayak misalnya yang di TikTok ataupun mungkin di YouTube yang lain mengenai gampang banget dapat duit, kerja gini dong dapat duit, gini dong dapat duit. Cuman kan kalau misalnya gak tahu dibalik ini semua, sehingga kalau misalnya gue dari awal ngejelasin tentang mining ya, gue jelasin tentang apalagi aneka macam informasi yang gue tahu dari awal tentang uangnya doang, sehingga nanti ujung-ujungnya wah ternyata lama nunggunya, ternyata susah dapatnya, ternyata banyak syaratnya, bakal kalian yang kecewa, banyak kalian yang protes, karena informasinya itu yang enaknya dong, kan uangnya dong. Ya kalau gue save gaji, oke lah, gue bisa dapat banyak attention, banyak banget subscribers, banyak banget viewers. Cuman ya, tujuan utama YouTube gue kan gue mau kasih tahu informasi yang benar, yang membantu. Karena gue dulu nggak dapat informasi ini, sehingga ketika gue custom pure, karena memang biar kalian tahu, biar kalian bisa lebih mudah. Sehingga gue nggak pernah ngebahas mengenai gaji, mengenai berapa uang atau gimana, dan juga gue malas flexing kayak gitu, kayak ya apa ya, itu sesuatu juga yang nanti akan kalian sendiri bagaimana apa yang akan terjadi di Australia mengenai uang, bagaimana mengenai kesuksesan itu dilihat dari apa sih sebenarnya, itu yang mau gue hindarin intinya dari channel YouTube gue. Jadi kalau misalnya lu kecewa, ya sorry I mean this is not the place that you can find the answer. Jadi silakan ke channel yang lain kalau mau ngebahas tentang uang. Jadi itu mau klarifikasi aja biar clear. Itu alasan gue kenapa gue nggak pernah ngebahas tentang slip gaji, tentang uang yang bisa gue dapetin selama 4 tahun. Gue paling ngejelasin mengenai approximately, roughly, dan itu ada juga kayak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu yang gue kasih tau mengenai UMR di Australia secara part-timer, casual, ataupun full-timer. Oke, gitu aja pembahasan video kali ini yang mau gue bahas. Singkat, padat, dan jelas, dan semoga itu bisa kembali lagi membantu dan menginspirasi dan juga memotivasi kalian teman-teman yang mau datang ke Australia. Thank you for watching this episode, and as usual, stay safe everyone. Bye bye.